Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba memberikan lagi satu rumus yang bisa teman-teman atau adik-adik pelajar gunakan untuk menggambar wajah manusia. Rumus yang akan saya gunakan kali ini adalah dasar lingkaran. Tujuan daripada rumus-rumus ini adalah agar teman-teman atau adik-adik pelajar yang ingin belajar menggambar bisa memilih rumus yang mana yang paling mudah dilakukan agar nantinya bisa membuat gambar wajah manusia yang sangat proporsional. Baik teman, silakan ditonton videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di like, komen, dan subscribe agar teman-teman bisa terus mengupdate video-video terbaru dari saya. Adapun bahan yang perlu disiapkan, yang pertama adalah kertas gambar seperti ini. Ukurannya terserah saja teman-teman atau adik-adik pelajar, mau ukuran A4, A2, A3, ya terserah saja. Kemudian alatnya adalah yang pertama mistar, kemudian jangka, dan pensil. Kalau saya di sini saya gunakan spidol supaya bisa lebih jelas kelihatan di video ini. Spidol yang saya siapkan di sini ada dua warna. Yang pertama adalah warna merah. Nah, ini tujuannya nanti untuk saya gunakan membuat pola, mulai dari lingkaran sampai pola-pola lain yang mendukung terciptanya model wajah orang ini. Kemudian spidol yang hitam ini adalah untuk membuat sketsanya. Tujuannya juga ini adalah agar teman-teman atau adik-adik pelajar bisa membedakan yang mana polanya dan yang mana hasil dari sketsa yang telah dibuat. Baik, saya akan coba mulai. Yang pertama kita harus buat dulu adalah titik pusat lingkaran. Jadi saya coba buat satu titik di sini sebagai pusat lingkaran. Kemudian saya ambil spidol merahnya ini untuk saya gunakan menggambar lingkaran. Setelah lingkarannya selesai seperti ini, kita bagi dua lingkarannya melalui titik tengah lingkaran. Nah, garis tengah atau diameter dari lingkaran ini adalah posisi alis nantinya. Jadi sinilah nanti alis dari orang yang kita gambar itu. Kemudian dari titik pusat lingkaran ke pinggiran lingkaran bagian bawah kita bagi dua. Kira-kira di sini. Nah, ini adalah otot dari ujung hidung. Nah, jadi disinilah otot dari
ujung hidung orang itu, atau saya buatkan dulu garisnya. Ya, langsung saja saya buatkan garis memotong ini supaya bisa lebih jelas kelihatan. Kemudian yang di atas ini, dari titik pusat lingkaran ke titik otot hidung ini dibagi dua. Nah, kira-kira di sini, ini adalah posisinya mata. Jadi mata orang yang kita gambar nantinya itu berada di garis ini. Nah, kemudian dari otot hidung ini dibagi dua lagi ke garis pinggir lingkaran. Itu adalah ujung hidung. Ya, di sini saya coba garis juga supaya lebih kelihatan jelas. Nah, saya buat ujung hidungnya di sini. Nah, kalau hidung orang yang kita gambar itu misalnya mancung, maka di sini agak-agak meruncing dan agak panjang ke bawah. Nah, kalau misalnya agak pesek, tentu agak melebar ke sini. Ya, ini adalah ujungnya hidung. Selanjutnya dari titik tengah lingkaran ke ujung hidung. Ya, jadi ini ujung hidungnya. Kemudian ditambahkan ke bawah, jadi panjang dari sini. Kemudian ditambahkan dari ujung hidung ke bawah. Nah, ini adalah dagu. Atau bisa juga dari titik otot hidung ditambahkan ke bawah panjangnya. Nah, ini adalah batas dagu. Nah, jadi saya kasih warna hitam. Ya, sebagai batas dagunya di sini. Nah, kemudian di ujung dari otot hidung, ya kita tandai di sini di pinggiran lingkaran. Ya, ini juga kita tandai di sini. Lalu ditarik agak miring keluar sedikit ke atas. Ya, jadi bukan tegak lurus pas, jadi agak miring sedikit saja. Yang penting sudah ada kemiringannya sedikit. Ya, ini sampai di sini. Ya, saya buat melengkung di sini supaya langsung berbentuk di sini batok kepala. Ya, ini juga miring keluar ke sana sedikit. Ya, kemudian di ujungnya langsung saya putar bersambung di sini untuk membentuk batok kepala. Ya, jadi inilah nantinya yang menjadi batok kepalanya orang. Nah, kemudian dari ujung dagu ini kita hubungkan ke sana untuk membentuk rahang dan dagunya di sini. Ya, tentu kalau perempuan agak-agak kecil dagunya, agak melengkung lembut di sini. Ya, kalau laki-laki tentu agak-agak persegi. Jadi saya buat coba wajah perempuan jadi agak-agak kecil ke bawah. Ya, jadi di sini lengkungannya sangat lembut. Ya, sekali lagi kalau untuk laki-laki itu agak-agak persegi. Ya, jadi saya ambilkan contoh di sini di atas ya, enggak apa-apa di sini. Ya, dagunya di sini kalau untuk laki-laki kemudian agak-agak kaku begini. Ya, ini agak-agak persegi begini kalau untuk wajah laki-laki. Ya, ke atas. Nah, kemudian
di pinggiran dari lingkaran ini adalah garis mulut. Jadi batas antara bibir atas dengan bibir bawah. Nah, sekarang saya akan coba menggambar matanya. Jadi sekali lagi yang di pusat lingkaran ini adalah alis, yang di bawah ini adalah garis mata. Nah, coba saya tandai dulu untuk titik tengahnya. Ya, jarak dari sini ke sini sama. Nah, kemudian dari titik tengah ini ke ujung garis yang kita buat tadi ini, jadi bukan di pinggiran lingkaran ya, bukan. Tapi di sini. Nah, itu dibagi dua. Ini adalah titik tengahnya mata. Atau tengah dari biji mata hitam. Kemudian dari titik tengah ini ke titik tengah mata dibagi dua. Ini adalah sudut mata bagian dalam. Kemudian dari titik tengah mata ke garis ini tadi dibagi dua adalah sudut mata bagian luar. Nah, inilah kita buatkan matanya ini. Ya, jadi agak melengkung naik. Ya, kira-kira menghampiri setengah dari jarak antara titik tengah ini dengan garis alis. Nah, itu untuk yang di atas. Nah, kemudian yang di bawah sedikit saja turun ya. Jadi mata itu yang di bagian bawahnya sedikit saja turun. Ya, hampir berimpit dengan garis ini. Nah, kemudian dari sudut mata ke titik tengah mata ini dibagi dua. Inilah batas biji mata hitam. Nah, kemudian begitu juga di sebelah ini dibagi dua di sini. Nah, inilah mata hitamnya orang. Nah, kemudian di atas dari garis mata atas kita buatkan lekukan tipis. Ya, ini lekukan dari otot mata bagian atas. Nah, sekarang kita pindah ke mata yang satunya atau mata kanan. Ya, jadi dari garis ini kita bagi dua dari sini. Ya, kira-kira di sini ini adalah titik tengah. Dari sini ke sini bagi dua, ini adalah sudut dalam. Dari sini ke sini adalah sudut luar. Ya, kemudian diputar melengkung menghampiri setengah dari jarak antara garis alis dengan garis mata. Nah, kemudian di bawahnya ini sedikit saja turun. Jadi hampir berimpit dengan garis mata ini. Ya, dari titik tengah mata ke sini bagi dua. Ini untuk pinggiran biji mata hitam. Di sini lagi bagi dua. Nah, sekarang kita buatkan biji mata hitamnya. Nah, kemudian sama dengan di sebelah tadi kita buatkan garis atau lekukan otot mata atas di sini. Nah, kemudian di atasnya ini adalah alis. Ya. Nah, kalau alis perempuan, titiknya di sini di bawah dari garis ini sedikit saja. Nah, kemudian dibuat melengkung ke atas. Ya, jadi alis perempuan itu di ujungnya melengkung begini. Ya, nanti tumbuhnya alis naik seperti ini. Ya, kemudian panjangnya melewati dari sudut mata luar. Ya, jadi lebih panjang sedikit daripada titik mata ini. Ya, sama juga di sini, ini melengkung ke atas. Ya, turun di sini sedikit saja. Ya, inilah alisnya ini. Nah, kemudian sekarang kita buat hidungnya. Nah, jarak hidung yang ideal, apalagi kalau untuk perempuan itu selebar dengan titik mata antara mata kiri bagian dalam dengan mata kanan bagian dalam. Nah, jadi panjangnya ini sama ke bawah.
Kalau misalnya ibaratnya di sini 3 cm, maka di sini untuk lebar hidungnya adalah juga 3 cm. Ya, tetapi ini juga tidak tidak harus, artinya ada kemungkinan orang juga agak lebar sedikit hidungnya, ada yang lebih kecil lagi, tetapi ini adalah yang ideal, ya. Artinya tidak terlalu lebar hidungnya, tidak terlalu kecil. Ya, kemudian di sini cuping hidung atau bagian samping dari ujung hidung. Ya, di sini lubangnya hidung. Nah, kemudian di sini nanti arsirannya ke atas. Nah, kemudian mengarah ke bawah sedikit daripada alis. Nah, ini untuk arsirannya, ya. Jadi nanti diarsir kiri kanan, ya. Nah, kalau misalnya hidungnya mancung, ini arsirannya ini atau hitamnya ini agak lagi ke dalam, ya. Jadi nanti yang terang ini agak mengecil di sini. Ya, itu nanti supaya bisa kelihatan mancung. Ya, dan seterusnya. Nah, sekarang mulut. Ya, jadi untuk mulut yang ideal itu dari batas mata putih dengan hitam. Ya, ini ya. Jadi di sini ini kita tarik tegak lurus ke bawah. Ya, ini. Kemudian di sini juga batas mata putih hitam ini ke bawah tegak lurus. Ya, inilah lebar mulut. Nah, sekali lagi ada juga orang yang agak lebih lebar mulutnya daripada ini. Itu tidak masalah. Nah, tergantung nanti keadaan dari potret yang akan kita gambar. Kalau misalnya melihat foto, jadi kalau ada fotonya orang yang dilukis disesuaikan, ya. Tapi ini adalah rumus yang umum, yang ideal. Ya, ini untuk bibir atasnya, perempuan tipis-tipis di atas. Nah, kemudian bibir bawah. Ya, kalau misalnya bibirnya yang agak seksi, kita bikin agak terbelah di tengah ini, agak kelihatan seksi. Agak kelihatan manis bibirnya, ya. Ya, mengarah ke sini, bukan langsung ke ujung, tapi kira-kira sepertiga dari sini atau setengahnya saja. Nah, baru nanti tambahkan ke sampingnya di sini. Ini adalah lekukan otot bibir. Ya, di bawahnya ini adalah garis lekukan dagu atau di bawahnya daripada bibir. Nah, sekarang telinga. Telinga itu panjangnya sejajar dengan titik mata. Ya, jadi ini titiknya. Ya, ini nantinya melengkung ke atas. Nah, kemudian setelah naik ke atas keluar sedikit membuat lekukan di sini. Nah, kemudian masuk sedikit berakhir di garis ujung hidung. Ya, inilah lebarnya telinga. Nah, begitu juga di sebelah ini, naik dulu, keluar sedikit, kemudian turun masuk, kemudian berhenti sejajar dengan ujung hidung. Nah, ini nanti lekukan telinganya. Ya, di sini tutup telinga, di sini juga tutup telinga, lekukan dalam. Ya, untuk selengkapnya model telinga ini ada juga di dalam channel ini. Ananda atau teman-teman atau adik-adik pelajar bisa lihat di channel saya bagaimana cara menggambar telinga atau bagian-bagian dari telinga itu. Ya, kalau perempuan di sini nanti anting-antingnya, ya. Nah, ini ada lubang anting di sini. Taruhlah misalnya saya buatkan anting di sini. Nah, di sini nanti antingnya. Nah, ini anting yang satu. Kemudian titik tumbuh dari rambut di atas. Ya, jadi kita ambil dari titik tengah lingkaran tadi, kemudian dibagi 3 ke atas. Ya, sampai di pinggiran lingkaran tadi atau ujung batok kepala di atas. Nah, kita bagi 3, 1, 2, 3. Ya, ini sepertiganya ini, disinilah awal tumbuh rambut naik, ya. Nah, kemudian di sini pelipis turun, pelipisnya di sini. Ya, di sini juga pelipis.
Ya, kemudian nanti terserah kalau sudah dibuat gambarnya, mau dibuat rambutnya turun ke bawah di model, ya terserah sajalah. Ya, model-model rambutnya ya terserah teman-teman atau adik-adik pelajar, silakan berekspresi di sini bagaimana membuat gaya rambut yang menarik. Setelah ini nantinya di atas dari garis lingkaran ini kita masih tambah rambut, karena ini masih dianggap sebagai batok kepala. Di atas batok kepala tumbuh rambut. Nah, inilah misalnya batas rambutnya di sini panjangnya tumbuh, ya. Ya, kemudian begitu juga di sebelah sini, ya. Kemudian sekali lagi untuk leher. Leher di sini kita ambil patokan, ya. Ini untuk leher yang ideal itu sama lebar antara titik mata terluar yang di kiri dengan titik terluar mata kanan. Jadi jaraknya ini kita ambil. Atau bisa juga langsung tarik turun tegak lurus. Ya, di sini. Ya, ini batasnya leher. Nah, ini lagi turun. Ya, di sini. Nah, kemudian nantinya kita buat agak melengkung ke dalam. Ya, supaya kelihatan lehernya indah. Kalau lurus saja nantinya kaku. Ya, jadi kita buat melengkung sedikit ke dalam. Ya, supaya leher dari gambar itu kelihatan indah. Ya, inilah badannya nantinya. Ya, nanti untuk ukuran badan itu akan ada. Ya, terserah nanti rambutnya mau panjangnya bagaimana. Ya, jadi ini rumus dasar yang teman-teman atau adik-adik pelajar bisa gunakan untuk menggambar wajah manusia yang proporsional. Ya. Mengenai pengembangannya silakan teman-teman sendiri yang kembangkan. Nah, yang penting bagaimana langkah awal kita belajar dulu membuat bagian-bagian dari wajah manusia itu secara proporsional. Ya, jadi mudah sekali. Jadi menggambar itu tidak susah. Apalagi kalau menggambar orang, ya orang itu punya rumus tersendiri, punya proporsi yang hampir sama semua di antara semua orang. Ya, tidak peduli orang Asia, orang Eropa, atau ya suku apa saja, itu semuanya punya ukuran yang hampir sama. Ya. Nah, demikianlah teman video saya kali ini. Semoga apa yang saya posting ini bisa membantu teman-teman yang belajar menggambar potret, terlebih-lebih adik-adik pelajar, supaya nantinya bisa menjadi seorang pelukis potret yang handal. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.